Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang begitu cerah, pagi yang begitu berkah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di acara yang sangat mulia ini dengan tujuan yang insya Allah sama, yaitu kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama kita mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sangat tahu dan kita sangat yakin bahwa kehidupan di akhirat kelak tidak ada bekal yang bisa menyelamatkan seseorang melainkan bekal keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu Allah perintahkan kita semua untuk cari bekal. Dalam ayatnya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, carilah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari kiamat kelak tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan melainkan dengan ketakwaan. Ya, maka Bapak sekalian, hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang seperti ini, dimudahkannya kita untuk duduk bersimpuh, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang mana kita sedang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia setelah kematian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ujung perjalanan manusia, yaitu cuman ada dua. Kalau tidak di surga, di neraka. Jadi hari kiamat cuma dua pilihan. Kalau tidak surga, neraka. Dan tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Yang ada adalah surga atau neraka. Maka pada pertemuan lalu kita sudah gambarkan bagaimana Allah dan Rasulnya ini menceritakan tentang ya indahnya dan bagusnya surga. Maka pada pertemuan kali ini insya Allah untuk melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita tentang hari akhirat adalah kita sedikit mengenal tentang apa itu dan bagaimana itu neraka. Ya tentunya Bapak sekalian, berbicara tentang surga neraka tidak bisa kita karang-karang. Tidak bisa kita ngayal-ngayal. Kenapa? Karena berbicara surga neraka, kita berbicara tentang perkara gaib. Maka tidak ada jalan melainkan kita merujuk kepada mungkin Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak sekalian, yang pertama bahwa neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 66.
Kata Allah, innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Sesungguhnya neraka itu saat mustaqarra, sejelek-jelek tempat singgah dan sejelek-jelek tempat tinggal. Itu neraka. Kenapa dikatakan neraka itu tempat sejelek-jeleknya? Karena orang yang berada di dalamnya, mereka tidak pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Mereka tidak bisa menghirup udara segar walaupun sesaat. Mereka tidak bisa istirahat dari siksaan walaupun sesaat. Maka apa? Dikatakan sebagai sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Kemudian Bapak sekalian, bahwa neraka itu digambarkan Nabi adalah pemandangan yang paling mengerikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah bersabda, yaitu ketika Rasul saat itu melakukan Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, ra'aitun nara falam ara mandaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Rasul mengatakan, aku pernah melihat neraka dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini. Berarti kan Rasul mengatakan belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini. Sudah pokoknya kita pernah lihat apa yang paling mengerikan, maka neraka lebih daripada itu. Ya, dan Rasul mengatakan, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan para wanita. Ini kebanyakannya, bukan semuanya, tapi kebanyakannya. Maka para sahabat berkata, bima ya Rasulullah, apa sebabnya kok wanita banyak di neraka? Maka Rasul mengatakan, bi kufrihinna, dikarenakan kekufuran mereka. Para sahabat mikir, ya Rasul, apakah yakfurna billah? Apakah mereka karena kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah? Ternyata Rasul mengatakan yakfurnal ashir, karena mereka para wanita, para istri, mereka mengingkari kebaikan yang diberikan suami-suami mereka. Perhatikan ya, ini sifat keumuman wanita. Kurang pandai bersyukur, kurang pandai berterima kasih dengan pemberian suami, baik dalam artian pemberian secara materi ataupun pemberian kasih sayang, gitu ya. Ini kadang-kadang perempuan perlu dididik lebih, gitu ya. Seakan-akan begitu dapat suami itu harus tunduk kepada istri, ya kebalik. Seakan-akan istri itu ada yang menguasai suami dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kegiatan dididik sama istri, gitu ya. Suami ngasih apa yang paling banyak pun belum masuk, belum baik. Nah, Rasul mengatakan yakfurnal ihsan, yaitu mereka para istri ini mengingkari kebaikan suaminya. Sampai belum menggambarkan walau anna ahsanta ila ihdahuna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu khairan qat. Yaitu andaikan engkau hai para suami berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk istri-istri kalian selama setahun penuh, kemudian satu saja kekurangan yang ada pada suaminya, maka si istri mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu wahai suamiku. Ini perhatikan, ini tidak semua wanita ya, cuman apa? Kata Rasulullah, kebanyakan wanita. Makanya ini pelajaran penting. Pelajaran penting untuk bagi para wanita ini, ya, agar apa? Jadikanlah suami itu sebagai ladang mendapatkan surga. Kan sudah kita jelaskan kan pertemuan yang lalu tentang orang yang akan mendapatkan surga dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Apa di antara sifatnya? Karena ada 4. Rasul mengatakan idza shallati imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Apabila seorang wanita dia telah sholat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya. Apa kata Rasul? Katakan kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia inginkan. Itu. Apa di antaranya? Mentaati suami, berterima kasih atas pemberian suami. Suami itu masya Allah Pak ya, rela untuk gelopotan, yang penting istrinya glowing. Gitu Pak ya. Maka kata orang itu, di balik wanita-wanita glowing terdapat suami-suami yang gelopotan, kan gitu ya. Iya, kerjanya mikuli apa namanya pari ya gelopotan, gali sumur gelopotan, ya. Tukang mikul apa kursi gelopotan, nggak apa-apa demi istri kan gitu ya, demi apa kasih sayang istri kan gitu ya.
Nah, ini Bapak sekalian ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian. Jadi neraka itu pemandangan yang paling mengerikan. Kemudian di neraka itu Bapak sekalian, itu Allah menyiapkan apa? Para penjaga. Sebagaimana surga juga ada penjaga. Siapa penjaganya? Penjaganya adalah para malaikat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghair. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah mendapatkan azab di neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Setiap kali mereka dimasukkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqah, mereka mendengarkan suara menggelegar. Menggelegak. Jadi api ya, api kalau saking besarnya kan ada suara. Siapa yang pernah dengar kebakaran kan buruknya gitu, itu neraka lah seperti itu. Nah, yang Allah mengatakan takadu tamayyazu minal ghaib, yang neraka ini menggelegak ya, hampir saja hancur dikarenakan marahnya kepada orang yang masuk tadi. Perhatikan, neraka itu punya apa? Punya perasaan. Mereka marah ketika ada orang masuk neraka. Maka kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Maka setiap kali orang kafir ini dimasukkan ke neraka, maka penjaga neraka ini bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian peringatan? Rasul belum diutus? Sudah. Kalau sekarang mungkin yang bukan Rasul ya, apa orang pada ngaji? Itu maksudnya dia. Kenapa? Di pengajian itu disebutkan bagaimana peringatan Allah tentang bahaya syirik, bahaya maksiat, kan gitu. Yang ini bisa mengantarkan ke neraka. Kan gitu kasarnya sekarang. Apa belum pernah ngaji? Apa belum pernah mendengarkan khutbah Jumat? Yang diisi itu isinya peringatan terhadap neraka, peringatan terhadap kemaksiatan, kan gitu. Gitu Pak. Jadi malaikat itu kalau bahasa kita mungkin cenderung kepada rika orang ngaji apa gitu ya. Itu andaikan malaikat digambarkan gitu. Ini kebangetan sekali loh. Sudah diutus Rasul, diutus kita. Kemudian juga Allah pilih dari kalangan umat ini orang-orang terpilih untuk menyampaikan agama. Kok masih gitu loh, masih masuk neraka kan gitu ya. Mungkin kalau yang jadi malaikat jenengan dicendul kepala twing gitu. Orang dengar orang ngaji pagi ya gitu ya. Gitu ya. Ini malaikat seperti itu sekalian. Alam ya'tikum nadhir, apa belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Nah, Bapak sekalian, penjaga neraka ini enggak punya kasihan. Jadi kalau Allah perintahkan, cemplung-cemplungakan, tarik-tarik, tendang-tendang aja. Orang, ya Allah melasi banget ya, benang dunia kiri, nang hari kiamat ditendangi, enggak gitu. Coba, maka Allah menyebutkan tentang penjaga neraka itu di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini Bapak sekalian, ini juga penggambaran neraka. Neraka itu punya bahan bakar. Kan neraka kan api ya, api. Ternyata api neraka itu ada bahan bakarnya. Kalau di dunia kan bisa gas, bisa minyak tanah, kayu, kan gitu. Di neraka bukan minyak, bukan kayu, bukan besi, tapi manusia dan bebatuan. Kenapa Allah tidak pilih kayu? Kayu dibakar habis. Kenapa nggak dipilih batu? Bambu apalagi? Nggak dipilih besi. Besi kalau terlalu panas akan meleleh, habis. Tetapi kalau batu semakin dibakar, dipanaskan semakin panas. Nggak pernah batu itu meleleh, ya Pak ya? Iya. Nah itu maka campuran bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Kulo panjenengan Pak ini Pak. Nauzubillah, ya wis dadi apa kuwi? Kemudian Allah mengatakan
Ya, 'alaiha malaikatun ghilatun syidad. Di atas neraka itu ada malaikat yang ghilatun syidad, yang bengis kasar. Kasar, bengis sudah. Yang sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amrahum. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan senantiasa menjalankan apapun Allah perintahkan. Artinya tadi, kalau Allah perintahkan cemplungakan, tendang, sepak, gitu. Tarik khusus itu ada. Nggak ada malaikat kemudian, ya Allah ini kasihan sekali. Kenapa dia udah tua renta? Lah, nggak ada urus itu. Malaikat sudah mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Sekarang, lah penjaga neraka namanya malaikat siapa? Ternyata namanya malaikat Malik, bukan Pak Malik. Malaikat Malik ya. Dia nanya Pak Maninyong, Pak Malik. Malaikat Malik. Ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat Az-Zuhruf ayat 77. Jadi Allah itu menjelaskan bagaimana penghuni neraka ini mereka memanggil malaikat Malik. Allah mengatakan wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka penghuni neraka mereka memanggil wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar Allah mematikan kami saja. Perhatikan. Apa yang pertama? Penghuni neraka mereka tidak mau, mereka malu, mereka sadar diri tidak mengatakan sampaikan kepada Rabbmu, tidak. Tapi apa? Tolong sampaikan kepada Rabbmu. Kenapa? Mereka sadar ketika di dunia dulu mereka tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Sadar mereka. Begitu masuk neraka, ya Malik tolong sampaikan sama Rabbmu, sama sesembahanmu itu Allah, agar apa? Kami dimatikan saja. Coba. Kematian yang selama di dunia itu menjadi orang lari darinya. Kan gitu Pak? Jenengan pengen mati, ya bakal. Kematian itu adalah suatu perkara yang di dunia ini orang lari darinya. Ternyata apa? Begitu masuk neraka, saking panasnya, saking sakitnya, mereka minta kepada Allah kematian. Biar apa? Biar tidak merasakan siksaan. Tapi apa? Di neraka itu Allah mengatakan la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak akan mati dan mereka tidak hidup. Kan aneh. Nah begitu dia minta kepada malaikat Malik agar Allah mematikan saja, kemudian apa? Malik menjawab. Apa kata Malik? Qala innakum makithun, kalian tetap berada di dalamnya. Sekarang Bapak sekalian, berapa jarak antara pertanyaan orang tadi di neraka dengan jawaban malaikat Malik? Apa langsung dijawab? Tidak. Abdullah ibn Abbas belum menafsirkan sebagaimana dinukilkan Ibnu Katsir bahwa makatha alfasanatin thumma qala innakum makithun. Jadi orang ini nunggu jawaban malaikat Malik. Apa jawabannya? Yaitu mereka hidup di neraka 1000 tahun, baru kemudian ada jawaban, kalian tetap kekal di sini. Coba untuk menunggu jawaban dia mati apa tidak? 1000 tahun baru ada jawaban malaikat Malik. Jawabannya kan, ya kok 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun dalam keadaan disiksa. Ya kalau 1000 tahun nikmatnya nikmat nggak kerasa Pak ya. Nah coba jenengan bulan madu, dan harus nikah sebulan ya. Gitu kan. Iya karena hari-harinya terasa manis, terasa bahagia, terasa cerah, bagikan dunia milik kita berdua kan gitu. Sebulan nggak kerasa. Tapi kalau kita sehari saja istrinya ngomel, gitu ya. Gitu kan, watan Pak, ais mumet gajian semene malah dibuang-buang, pokoknya kopi tutup karo kapas kurang karo sambel sisaan. Itu sehari terasa bertahun-tahun. Nah, ini di neraka nunggu jawaban malaikat Malik, kalian tetap di sini 1000 tahun. Dalam keadaan setiap hari mendapatkan siksaan. Alhamdulillah ya. Iya. Saya mau ngomong lah, neraka orang apa-apa ya gue. Monggo. Coba sekalian ya, ada yang berani mengatakan lah, nang malaikat malah ketemu orang bintang film yang ngono. Itu ya kadang-kadang orang pada astagfirullah Pak, terlalu berani kepada Allah. Ya, ini yang ketiga. Jadi keadaan apa? Penjaga neraka itu. Kemudian Bapak sekalian, di dalam neraka itu seperti surga, yaitu apa? Memiliki pintu-pintu. Berapa jumlah pintunya? Kalau di surga kemarin berapa?
8. Kalau di neraka jumlah pintunya ada 7. 7 pintu. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 43. Wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ya, sesungguhnya Jahannam itu adalah yang sudah diancamkan kepada mereka semuanya. Neraka itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu sudah ada bagian orang yang akan memasukinya. Jadi pintu neraka ini sudah di calling sama Allah. Ini yang masuk sini orang ini gitu ya. Masya Allah. Nah, bedanya kalau masuk neraka, kalau masuk surga dulu tidak bisa langsung masuk kecuali mendapatkan syafaat Nabi. Kalau masuk neraka langsung terbuka, cemplung gitu. Ya. Kemudian sekalian, kita sekarang berpindah menggambarkan bagaimana tentang neraka. Jadi pintu neraka ada 7. Kemudian sekarang bagaimana tentang besar dan luasnya neraka itu. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan yu'ta bin nari yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Ya, pada hari kiamat nanti akan didatangkan neraka. Ternyata neraka memiliki 70.000 tali kekang. Jadi kalau ibarat neraka seperti ini, karena neraka Rasul menyebutkan itu dalamnya itu luas sekali. Kemudian tempat keluaran itu kecil. Seperti apa? Gogok apa ya? Orang zaman dulu itu kalau mereka minum itu pakai yang dari tanah itu, kecil, besar gitu. Itu neraka. Bisa kita gambarkan ya, itu betapa susahnya keluar dari situ. Makanya orang yang bisa keluar dari neraka luar biasa itu. Dan jarang sekali gitu loh ya. Berat sekali bisa keluar darinya. Nah, Rasul mengatakan ternyata neraka ini memiliki 70.000 tali. Jadi ini neraka seperti ini ada 70.000. Yang setiap talinya ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Insya Allah. Berarti berapa jumlah malaikat yang narik neraka? Ini hitung dewek. 70.000 ping 70.000. Jangan punya duit 70.000 ditumpuk ping 70.000. Ya, 7 kali 7 berapa? Sekitar 4,9 miliar ya. Masya Allah, itu jumlah malaikat. Makanya malaikat banyak sekali. Bukan hanya berapa? Berapa malaikat? 10 ya? Enggak itu. Itu 4 miliar malaikat. 4,9 miliar malaikat. Itu yang tugasnya apa? Narik neraka jahat. Neraka tadi. Nah ini. Lah sekarang kalau talinya saja 70.000, yang narik adalah 70.000 malaikat kali 70.000, berarti bagaimana besarnya apa neraka itu. Makanya di hari kiamat nanti Allah bertanya kepada neraka, halim talati wahai jahannam, apakah engkau sudah penuh? Neraka menjawab, hal mim mazid ya Allah, apakah masih ada tambahan? Gitu. Jadi neraka jahanam itu pokoknya siap nampung berapapun jumlah manusia yang masuk. Tuh, nantang malah gitu kan. Emang anak tambahan maning gitu ya. Allah mengatakan halim talati, apa kau sudah penuh? Ya, kata malaikat, kata jahanam, apa masih ada tambahan? Ibaratnya jenengan itu sopir bus. Ya, kolbak. Nah, ini orang kamu kolbak. Udah penuh, masih ada penumpang, wis gini. Oh, mungkin di atas sopir bukan masuk gitu ya. Kalau perlu kasih sayap itu bisa naik di atas sayap. Gitu ya. Nah, gitu. Itu neraka jahanam bisa diseseli. Makanya jangan khawatir. Orang kalau membanggang perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatirlah nanti neraka sudah penuh. Enggak akan penuh itu. Ya, naudzubillah. Ini Bapak sekalian. Kemudian berikutnya, neraka itu panas gitu ya. Berapa panasnya neraka? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Narukum hadhihi ma yuqidu ibnu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang biasa kalian hidupkan di dunia ini itu baru 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. 1 bagian. Berarti apa? Istilah lain, neraka itu panasnya
70 kali lipat dari api di dunia. Ya, kita megang api lilin aja kayak gitu kan. Itu baru satu bagian. Kalau misalkan panasnya di dunia ini 100 derajat, berarti kalau neraka dikalikan 7.000 derajat. Ada yang pernah pengalaman jadi tukang las? Kalau ngelas itu kira-kira berapa derajat itu, Pak? Berapa? Ya paling 400-500 besi meleleh. Ini neraka 7.000, Pak. Ya monggo dibanding-banding ke. Iya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Luar biasa nih Bapak sekalian. Insya Allah ya, panasnya luar biasa. Makanya orang yang penyabar seperti apapun tidak akan pernah sabar. Ketika harus tinggal di dalam neraka, nggak akan sabar. Orang yang di dunia sabarnya luar biasa, nggak akan sabar. Ya, nggak akan mungkin sabar. Karena saking panas di hari itu. Bapak sekalian, yang berikutnya, ternyata di neraka selain ada siksaan yang sifatnya panas, ada juga siksaan yang sifatnya dingin. Aneh kan? Dinginnya dingin banget tuh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, terdapat dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 25. Allah berfirman, la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Di dalam neraka mereka tidak pernah merasakan bardan, kesejukan, wala syaraba, dan tidak pernah merasakan minuman. Illa hamiman, melainkan yang mereka dapatkan adalah hamim. Nanti kita tafsirkan. Wa ghassaq. Apa itu hamim? Hamim kata Ibnu Katsir, fahuwal harul ladzi qad intaha harruhu. Itu hamim adalah air yang dipanaskan dengan puncak yang paling panas. Gitu ya. Iya, jadi puncak paling panas. Sedangkan ghassaq, ya, ghassaq itu yaitu adalah rasa dingin yang terkumpul dari apa? Dari nanahnya penghuni neraka, keringat-keringat mereka, air mata mereka, dan bekas luka-luka mereka kumpul itu ya, nanah, darah, nanah ya, keringat mereka, air mata mereka yang menangis, luka-luka mereka kan ngeluarin cairan, kumpul. Ternyata apa? Itu bisa menghasilkan apa? Energi dingin. Fahuwa baridun la yustata'u min bardihi. Itu rasa dingin yang tidak bisa tertahan saking dinginnya. Yang ngeri ya. Begitu panas sekali, begitu dingin sekali. Coba jenengan habis makan bakso panas, baru ngangkat dari langsung gitu ya, langsung es, rompol untung nih banget ya. Gitu ya. Bener itu. Lah, itu padahal baru bakso sama es. Lah ini panasnya luar biasa, dicas sama apa? Sama dingin luar biasa. Contohnya kita misalkan ini sering kan ngambil gelas, ini gelas dari kulkas ini. Nah, minum air habis, kasih air mendidih, tak langsung pecah kan? Pecah. Ini kepala kita kayak pada hari kiamat, alhamdulillah. Begitu panas sekali kasih dingin sekali kasih panas, pecah kepalanya sudah. Ya, gelas saja pecah kan gitu. Nah ini mah luar biasa sekalian. Begitu panas-panasnya puncak kepanasan, dinginnya dingin yang luar biasa, tidak bisa ditahan rasa dinginnya itu. Naudzubillah. Ya, iya. Kemudian Bapak sekalian, apakah neraka jahanam itu dalam atau dangkal? Jawabannya dalam sekali. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya, suatu ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Ada suara benda jatuh. Rasul bertanya, tadruna hada? Tahukah kalian suara apa ini? Sahabat mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahfi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Itu tadi adalah suara batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu dari atas neraka jahanam. Kemudian terus berjalan dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Coba, batu yang Rasul mengatakan hadis yang lain, batu itu seperti 7 ekor unta yang lagi hamil. Ya, truk berarti ya.
dilemparkan dari ujung neraka jahanam, 70 tahun berikutnya baru sampai ke dasarnya. Berarti dalamnya luar biasa. Kok ada orang mau keluar dari situ? Makanya luar biasa ya, orang begitu di neraka saking pinginnya keluar mereka. Tapi apa kata Allah? Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar, terbawa api, sudah bisa nongol, ternyata ada dunia luar gitu. Kembali lagi, turun lagi. Lawang ini untuk batu saja memerlukan turunnya nih ya. Waktu 70 tahun. Ini apalagi manusia naik lagi, Pak. Butuh waktu berapa itu? Coba masih berani mengatakan enggak apa-apa lah masuk neraka, sedihlah iki. Bareng bintang film. Sekarang bintang film cantik-cantik gitu, begitu masuk neraka lebih ngeri dari genderuwo dan mak lampir. Ya sudah gitu. Enggak ada kemudian orang mukanya putih lah, enggak ada sudah. Ya makanya jangan pernah nantang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah itu nantang mana nerakanya, Masya Allah, jangan. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa kita semua. Ini Bapak sekalian. Ini tentang apa? Tentang dalamnya neraka jahanam. Kemudian Bapak sekalian, apakah di neraka manusia itu bebas lari sana sini? Ternyata tidak. Di dalam neraka siksaannya itu dalam kondisi apa? Mereka itu dililit, diikat. Dengan apa? Dengan rantai. Lehernya dibelenggu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan ayat keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir salasil, rantai-rantai, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Perhatikan ya. Jadi disiapkan apa tadi? Rantai yang Allah menyebutkan dalam surat yang lain, surat Ghafir ayat 71, innal aghlala fi a'naqihim wassalasila yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Sesungguhnya belenggu-belenggu yang ada di leher mereka, wassalasil, dan juga rantai-rantai itu apa? Yushabuna fil jahim. Mereka diseret di dalam neraka jahanam. Jadi kita gitu. Tangannya seperti ini dibelenggu, kemudian badan yang rantainya ini 40 hasta, Pak. Satu hasta berarti berapa? Segini ya, segini. Ini kira-kira berapa senti? 60 senti. 60 senti ya, 60 senti. 60 kali 40, benar Pak? Berarti 20 lebih ya, hampir 30 senti, 30 meter. Lah coba badan kita dililit pakai rantai yang panjangnya 30 meter. Ya sudah, dari ujung kepala udah ngeliat kita udah gitu ya. Menjajal. Kemudian ditarik ke neraka coba. Boro-boro mau lari, kaki kita diikat, tangan kita diikat. Kemudian apa? Yushabuna fil jahim, diseret di dalam neraka jahanam, tsumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka dibakar dalam api neraka. Ngeri ya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Ini peringatan untuk kita semua ini. Kemudian Bapak sekalian, perhatikan di neraka itu orang kan masih hidup. Yang namanya orang hidup butuh makan, kan gitu. Butuh minuman gitu. Iya. Apa makanan di neraka itu? Kasih makan, Pak. Ayam goreng atau sambal apa? Sambal cobek. Kita lihat sekarang. Allah menyebutkan dalam surat dalam surat Ad-Dukhan ayat 43. Allah mengatakan, inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yahli fil butuni kahulyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum, yaitu makanannya orang-orang yang pendosa. Apa? Kal muhli, seperti kotoran minyak. Orang bikin minyak kan ada kotorannya, itu bentuknya. Yang apa? Yaghli fil butun, yang itu mendidih di perut orang. Itu zakum. Jadi makanannya, dalam ayat lain Allah mengatakan pohon zakum itu, buah zakum ini tumbuhnya di mana? Fi aslil jahim, di dasar neraka jahanam. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu aromanya sangat busuk, dimakan sangat pahit. Yang Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lau anna qatratan minaz zakum
qutirat fi dari dunya la afsadat al ahli dunya ma'asyahum. Andaikan satu tetes ya dari cairan buah zakum itu dipercikan ke bumi, niscaya akan merusak kehidupan yang ada di bumi. Satu tetes saja buah zakum, kan ada cairan dia, itu netes saja di dunia ini, di bumi ini, hancur semua kehidupan, mati manusia, hewan-hewan, tetumbuhan, mati. Itu ternyata apa? Menjadi makanan pokoknya penghuni neraka. Alhamdulillah Pak ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah gitu. Apa mereka minum? Minum. Apa minumnya? Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ama'ahum. Maka mereka dipaksa untuk minum dari air yang sangat panas. Sehingga apa? Begitu air. Jadi dipaksa Pak. Enggak minum. Kalau kita panas kan bisa dikipas-kipas dulu nggih dan nunggu pakai sendok. Dan neraka mau sampai kapan? Enggak akan dingin itu. Mereka itu disuku itu artinya mereka dijejali gitu loh. Dituangin ke mulut mereka hamiman. Minumannya sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, sampai kemudian begitu masuk ke perut akan apa? Akan memutuskan usus-usus mereka. Saking panasnya. Alhamdulillah. Itu minuman penghuni neraka. Maka Bapak sekalian, bahwa penghuni neraka pun mereka menangis. Ya, nangis sebagai penyesalan, nangis rasa sakit mereka. Sebagaimana Allah mengatakan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Surat Al-Anbiya ayat 100. Mereka bagi penghuni neraka, di dalam neraka itu mereka merintih nangis. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena saking hiruk piuknya di situ. Yang nggak bisa mendengar mereka, saking kerasnya suara api di situ. Kemudian Rasul juga mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Ibnu Majah, inna ahlan nari la yabkuna fin nari hatta law ujriyati sufun fi tumu'ihim la jarrat thumma innahum la yabkuna dam. Belum Rasul mengatakan sesungguhnya penghuni neraka mereka akan menangis di dalam neraka. Ya, dan tangisan mereka bukan lagi air mata tapi darah. Yang andaikan ada perahu taruh di situ, niscaya perahu itu akan bisa berlayar di situ. Saking apa? Banyaknya darah, ya air mata darah yang keluar dari penghuni neraka itu. Saking menyesalnya Pak. Itu namanya air mata kan lama-lama habis ya. Iya. Saking penyesalan luar biasa mereka, luar biasa. Ya, sampai keluarnya darah. Coba, alhamdulillah ya. Bapak sekalian, di neraka itu siksaannya bertingkat-tingkat. Kalau yang paling berat jangan ditanya. Apa neraka sisaan yang paling ringan? Rasul menyebutkan dalam hadisnya. Ya, dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah rajulun mutana'ilun bina'laini min nari yaghli minha dimaghuhu. Sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan pada hari kiamat adalah seorang yang dia memakai sendal dari api neraka. Kemudian apa? Yang mendidih adalah otak mereka. Yang berarti kan panasnya luar biasa. Kakinya kena panas, badannya sampai ke otak mereka. Coba masih kita mengatakan, lah tenang saja, banyak teman di neraka. Jangan. Ya, masyaallah. Makanya kalau kita mendengarkan seperti Bapak sekalian, hendaknya Pak ambil pelajaran betul-betul, ambil pelajaran. Dan pelajaran yang terpenting Bapak sekalian, yaitu bagaimana kita mencari satu amalan yang Allah akan menyelamatkan kita dari neraka. Apa di antara amalannya? Sebagai penutup pertemuan kali ini, Rasul bersabda dalam hadits Bukhari Muslim, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Perhatikan, Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Mereka ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini menunjukkan benarnya tauhid. Seorang ketika mentauhidkan Allah, itulah yang akan menyelamatkan dari dahsyat dan ngerinya neraka. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan. Barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam surat Al-Maryam ayat 78
melewatinya dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini yang jadi pertanyaan saya tadi. Ini makna mendatangi itu semua orang masuk atau cuma melewati saja? Tadi dikatakan bahwasanya ada yang terbebas dari neraka seperti itu. Iya. Di sini disebutkan bahwa tidak ada seorang pun daripadamu Melainkan mendatangi neraka. bagus. Ayatnya gini, wa in minkum illa waridha innahu kana inda rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun antara kalian melainkan akan melewatinya. Ini sudah kita jelaskan dulu di dalam pembahasan masalah apa? Masalah sirat. Gitu ya. Maksudnya di situ dalam sirat ya, nanti dibuka lagi. Itu maksudnya tidaklah ada seorang mukmin melainkan mereka pernah melewati di atas neraka jahanam. Karena apa? Sirat itu di mana? Di atas neraka jahanam gitu loh ya. Maka orang-orang beriman yang mereka beramal soleh, mereka akan cuman melewati saja. Cuman sempat melihat itu neraka jahanam. Mereka selamat ke sana. Adapun orang-orang ahli maksiat, ya kalau kehendaki mereka melewati dan terjun jatuh ke neraka. Itu Mas ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau orang beriman yang mereka Allah selamatkan di sirat, mereka langsung. Itu maksudnya. Jadi lewat, sekedar lewat saja di situ. Iya, dan itu adalah hatma maqdiyah, ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Ini sudah kita jelaskan di dalam pembahasan as-sirat dulu. Wallahu a'lam bishawab. 1 menit lagi, Pak. Barangkali ada disampaikan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini bisa menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengampuni segala dosa kita, Allah menerima amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.